Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi undang-undang dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan skema pemilu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Oh, waalaikumsalam. Lu jawab juga lu. Jawab. Iya. Pemirsa, ini podcast saya dengan Pak Iman setelah 6 bulan yang lalu kita ngebahas soal apa sih? Waktu itu soal defisit anggaran dan sebagainya. Dan ini adalah podcast yang kesekian kalinya dengan Pak TB Iman Aryadi, doktor bidang politik UI ya bos? Ya, UI. Universitas Ya, Indonesia. kali ini kita akan ngobrolin soal yang sedang ramai nih Pak Iman. Soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan antara pemilu nasional dan lokal. Tentu Pak Iman sudah mengikuti lah itu ya. Nah, pertanyaannya simpel saja Pak Iman. Putusan MK ini implikasinya terhadap politik nasional dan lokal seperti apa? Ya, sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan turbulensi politik ya. Jadi tekanan yang sangat luar biasa. Jadi memang ini pro kontra bahwa putusan MK ini dinyatakan melanggar konstitusi. Tapi menurut MK dan sebagian yang lain menyatakan ini tidak melanggar konstitusi, terutama pasal 22E, bahwa di dalam konstitusi kita itu hanya mengenal pemilihan DPRD, pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota dan segala macam itu hanya 5 tahun. Jadi ketika ini diputuskan pemilu nasional lalu dipisahkan dengan pemilu daerah, dan pemilu daerah dalam putusan MK harus minimal 2 tahun, paling lama 2 tahun setengah, itu tentu menimbulkan perdebatan politik secara konstitusi, karena itu bisa melanggar pasal 22E. Walaupun menurut MK itu diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi, gitu loh. Gitu. Nah, sampai hari ini pun sebetulnya DPR RI dalam hal ini gampang juga, gitu loh. Jangan sampai rekayasa konstitusi ini melanggar norma hukum, gitu loh. Apa yang ada di dalam norma hukum itu adalah berkaitan dengan soal pasal 22E, bahwa dilaksanakan 5 tahun. Karena kalau perpanjangan, tidak mengenal konstitusi kita perpanjangan. Taruhlah kepala daerah, bupati, wali kota, itu bisa dipejabatkan, ya, dipenjabatkan ya. Tapi itu pun secara secara pemerintahan itu pun tidak baik. Kalau 2 tahun itu ya terlalu lama. 2 tahun, apalagi sampai dengan 2 tahun setengah, itu artinya setengah periode, gitu loh ya kan. Bayangkan setengah periode, dan pejabat itu kan dibatasi kewenangannya untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan, terutama adalah soal anggaran. Oleh karena itu memang ini menjadi dilematis sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi kita ini, gitu loh. Nah, implikasinya berbagai macam sekarang, tafsirannya berbagai macam. Oke. Ini jadi kayak si Malakama ya, tidak menjalankan itu juga salah, karena ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah konstitusi baru kan. Betul. Kalau menjalankan, kata Pak Iman tadi, putusan ini melanggar konstitusi juga. Terutama norma hukum. Kalau boleh dijelaskan, itu melanggarnya dari yang mana ya sih? Ya itu tadi. Jadi kan jabatannya diatur 5 tahun. 5 tahun. Nah, ketika dia otomatis diperpanjang, itu kan menyalahi konstitusi. Jabatan 5 tahun dan pemilihan dilakukan juga selama 5 tahun. Sekarang ruang konstitusi apa yang bisa memerintahkan memperpanjang jabatan sebagai anggota DPRD? Kan bisa dielaborasi oleh DPR RI sebagai pembuat undang. Ya, memang ada keputusan di dalam Mahkamah Konstitusi memberikan ruang. Satu, opsi yang pertama mungkin yang akan dilakukan adalah memperpanjang jabatan. Memang diberikan oleh MK memperpanjang jabatan. Memperpanjang jabatan itu diberikan ruang secara konstitusi kepada wali kota, bupati, gubernur, serta DPRD.
selama 2 tahun atau 2 tahun setengah gitu. Nah, oke, sampai sini dulu Pak Iman. Oke. Kalau misalkan anggota DPRD ini diperpanjang 2 tahun, Iya. yang seharusnya setelah 5 tahun berhenti diperpanjang 2 tahun. Iya. Itu ini politiknya seperti apa? Nah, itu menurut sebagian fraksi di DPR RI menganggap itu melanggar norma hukum. Melanggar norma hukum. Norma Oke. hukum. Karena kita tidak mengenal istilah perpanjangan jabatan. Ya, dalam konstitusi kita itu nggak mengenal perpanjangan jabatan gitu. Nah, opsi yang kedua bisa saja dilakukan. Bupati wali kota penjabat. Oke. Dan DPRD kosong. Lah, ya, selama tidak 2 ada DPRD. Ya, karena kan melanggar konstitusi. Selama 2 tahun atau 2 tahun setengah tidak ada DPRD. Itu pun berdampak buruk terhadap check and balances. Oke. Bagaimana penjabat memerintah tidak ada dewan, sedang kontrol anggaran, hak budgeting, ya kan, hak controlling segala macam itu kan ada di DPRD, ya kan. Nah, termasuk hak legislasi. Nah, kalau itu tidak dilakukan perannya, check and balances-nya juga berdampak gitu loh. Yang ketiga, menurut saya opsinya bisa saja DPRD diberhentikan dulu selama 5 tahun gitu kan, baru ada rekayasa konstitusi mengangkat kembali ya kita sebut entah istilahnya DPRD transisi gitu ya, Dewan DPRD transisi gitu kan, bupati wali kota ya terpaksa harus dilakukan pejabat selama 2 tahun setengah, tapi itu pun berdampaknya kurang bagus karena masanya cukup panjang sekali gitu loh. Kalau misalkan DPRD boleh dalam kalau transisi kan semua hal bisa dilakukan ya, Bisa dengan payung ya, alasan cuman transisi kan gitu. mungkin alasan-alasan transisi itu kan ada satu hal yang memang sifatnya mendesak begitu loh, mendesak dan berkaitan dengan misalkan situasi yang tidak memungkinkan. Apakah ini juga bisa masuk di dalam konteks transisi apa tidak? Ini kan juga mendesak. Kalau tidak dilakukan itu bisa ada ketidakpastian hukum. Betul. Dan makanya kan putusan MK ini menjadi perdebatan. Karena gini, MK ini kan sebenarnya bicaranya adalah soal bagaimana bisa memberikan tafsir tentang soal undang-undang. Gitu. Ini kan jadwal misalkan pemilu nasional, pemilu lokal itu menurut saya sih bukan wilayahnya Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Yang mengatur itu adalah opsinya pembuat undang-undang. Open gitu loh. legal policy itu. Open legal policy gitu loh, ya kan? Yang sifatnya itu terbuka dan umum gitu loh, ya kan. Nah, kalau sekarang ini kan MK mengatur jadwal gitu loh. Nah, tetapi ini putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya substantif. Apa yang sifatnya substantif dalam konteks proses politik di Indonesia? Misalkan dalam konteks bagaimana Mahkamah Konstitusi mengantisipasi soal money politik. Contoh misalkan, ya kan. Dan money politik ini udah menjadi rahasia umum, siapapun melakukan proses itu, ya kan. Terus yang kedua adalah soal keterlibatan ASN dalam politik, ya kan? Di kasus pilkada kan banyak sekali gitu loh kan, peristiwa itu dan di Cilegon pun terjadi politisasi ASN dan lain sebagainya misalkan, gitu loh. Nah itu kan yang maksud saya itu hal-hal yang penting substantif dibandingkan dengan soal jadwal itu. Karena menurut saya juga nggak konsisten, karena gini, dulu kita mengenal istilah pilkada itu kan ada tidak serentak, ya kan? Ada pilkada gubernur misalkan di Banten saja misalkan terpisah tuh antara pilkada gubernur misalkan pilkada Cilegon kapan, Serang kapan gitu. Nah waktu itu berpikir bahwa kita serentakkan aja dalam rangka efisiensi. Iya, Kan begitu kira-kira kan? Efisiensi sehingga muncul sekarang pilkada serentak kan begitu di semua daerah. Nah sekarang muncul lagi nih. Dipisah lagi gitu loh. Nah ini makanya Indonesia ini selalu bongkar pasang dalam konteks sebuah sistem politik gitu loh. Nah, ini terjadi kenapa Pak Iman kira-kira kalau dalam kacamata Pak Iman? Apakah memang negara ini sedang coba-coba mencari model yang tepat atau gimana? Kok bisa berubah-ubah gitu? Ya, sebetulnya kan gini, maksud saya sih sebetulnya kalau sistem politik nggak bisa diuji dalam waktu pendek. Misalkan dalam waktu 5 tahun gitu ya, atau 10 tahun gitu ya. Kita biarkan dulu misalkan beberapa kali begitu kan. Kata kita sekarang masih berdebat nih soal apakah nanti sistem pemilu ini menggunakan proporsional terbuka atau proporsional tertutup, gitu kan? Itu persoalan lain juga itu pun persoalan lain tuh, menjadi soal perdebatan kan. Sekarang muncul lagi soal bagaimana pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan, gitu loh. Nah, tetapi menurut saya juga ada hal-hal yang jauh lebih penting dari proses pemilihan kepala daerah, gitu loh ya kan? Jangan-jangan ini juga pemilihan legislatif gitu. Jangan-jangan ini juga menjadi pintu masuk nanti ke depannya bahwa pemilihan legislatif itu akan dipilih langsung
Bisa dipilih jadi, langsung. itu kan menjadi ruang juga Iya. ketika ini masih apa namanya debatable ya dalam konteks sebuah sistem ini begitu, mundur misalkan gitu kan. Lalu tiba-tiba muncul karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada saat Pak Profesor Jimli di Mahkamah Konstitusi masih dibuka ruang itu dibenarkan soal bahwa demokrasi itu nggak harus langsung gitu loh. Iya. Tapi juga boleh dilakukan tidak langsung. Itu pun disebut dengan demokratis. Demokratis, gitu. ya. Nah, ketika ini terjadi posisi apa namanya posisi debatable soal ini bisa saja pilkada sekarang lagi tidak dipilih lagi misalkan oleh masyarakat, tetapi juga oleh dewan. Nah, tapi itu juga harus dipertimbangkan soal bagaimana akuntabilitas kepala daerah. Nah, kita lihat ini misalkan peristiwa pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat. Pilkada langsung dengan pemilihan melalui DPRD. Kalau istilah presiden itu kita menyebut ada demokrasi. Dulu kan demokrasi parlementer lah. Demokrasi tapi mengandung sistem parlementer. Itu di era misalkan Gus Dur ya kan. Lalu Habibie misalkan pemilihan presiden melalui DPR MPR misalkan. Dan pertanggungjawabannya juga diberikan kepada DPR MPR. Lalu dirubah ya kan menjadi sistem presidensial dengan sistem pemilihan langsung gitu kan. Sehingga presiden tidak bisa dijatuhkan. Gitu, tidak bisa dijatuhkan, maksudnya tidak mudah menjatuhkan presiden dan wakil presiden ketika dipilih secara langsung. Panjang gitu loh. Misalkan soal sekarang muncul pemakzulan Gibran itu nggak mudah. Panjang prosesnya. Secara konstitusi panjang prosesnya gitu loh. Proses politiknya juga akan panjang. Gitu. Kalau dulu ketika parlementer, manakala mereka setuju jatuh tuh ya. Ya, kalau parlementer kan DPR, MPR yang memilih. Pertanggungjawabannya juga kan di DPR, MPR. Mereka berhak juga menolak. Ya, bisa kapan saja melakukan proses itu. Mari kita cacah satu persatu Pak Iman. Kalau misalkan sistem pemilihan kembali ke sistem tertutup, pandangan Pak Iman seperti apa? Ya, jadi memang dalam sistem itu kan nggak ada yang sempurna. Betul. Terbuka, tidak ada yang sempurna. Lalu sistem proporsional tertutup pun sama. Setiap sistem itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Itu loh, ya kan? Nah, contoh gini, kalau proporsional terbuka sekarang misalkan contoh begini, proporsional terbuka, rakyat diminta memilih secara langsung wakil rakyat dan bupati wali kota, ya, termasuk presiden. Tapi kan partisipasinya masyarakat itu tidak memilih berdasarkan jejak rekam misalnya. Pak Iman, kita kembali ke soal putusan MK itu ya. Tadi kan atas nama transisi, pertama tadi opsinya adalah para anggota dewan itu diperpanjang 2 tahun, berhenti dulu, kemudian diperpanjang. Mungkin tidak opsi lainnya misalnya? Mahkamah Konstitusi boleh, jadi dia memperpanjang jabatan tanpa dia diberhentikan dulu. Nah, hanya kan itu DPR RI, terutama fraksi-fraksi di DPR RI menganggap itu melanggar norma. Itu melanggar norma hukum, karena kan tidak ada perpanjangan atau perpanjangan jabatan atau pemilihan itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi fraksi-fraksi tetap berkehendak mereka berhenti dulu, kemudian diperpanjang lagi. Ya, belum pada titik kesimpulan itu DPR RI. Yang penting bahwa dia tidak mau melakukan rekayasa konstitusi, gitu loh, dan melanggar norma, gitu loh. Nah, ini kan menjadi persoalan ketika melanggar norma. Tapi gitu kita ini dalam konteks itu tadi bahasanya karena memang ini mendesak, transisi tadi kan boleh aja mungkin. Ya, makanya kan opsinya berbagai macam nih. Jadi solusinya juga menjadi tafsirnya banyak jadinya. Kan bisa saja, misalkan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan melakukan perpanjangan jabatan, gitu kan? Berarti bupati, wali kota, gubernur ya termasuk wakilnya, DPRD itu boleh diperpanjang selama 2 tahun. Tapi itu menjadi debatable karena melanggar norma hukum tadi. Yang kedua, bisa saja opsinya wali kota, bupati bisa dipejabat dan kita pernah melakukan proses itu ketika menyeragamkan pilkada kan. Tapi itu pun tidak baik dalam konteks pemerintahan gitu loh, karena jabatannya panjang sekali 2,5 tahun gitu kan. DPRD tidak ada misalkan karena hanya 5 tahun kan bisa saja tafsirnya begitu gitu kan. Nah, tetapi bisa juga opsinya diberhentikan. Nah, berhentikan lalu diangkat kembali DPRD untuk mengisi selama 2 tahun dan 2,5 tahun. Nah, mengangkat kembali itu
sebutlah ini kita diberhentikan terus mengangkat kembali ya. Iya. Ini opsi Iya, yang iya, kita bicarakan iya, ini. Iya, iya. Apakah mengangkat kembali itu anggota dewan yang kemarin duduk berhenti atau misalnya itu diberikan tinggal- kewenangan kepada partai untuk itu memilih? nanti kembali kepada pembuat undang-undang. Apakah pengangkatannya adalah DPRD lama diangkat kembali atau nanti hak partai politik untuk mengangkat DPRD misalkan mengisi selama 2 tahun dan 2 tahun setengah. Itu bisa saja terjadi gitu loh dalam mengisi itu. Nah, makanya sehari ini belum ada kesimpulan yang bulat untuk melakukan rekayasa konstitusi atas putusan MK gitu loh. Pak Iman mungkin sudah dapat spill sedikit di pusat. Kira-kira arahnya Belum. kemana? Sekarang kan debatable ya. Kayak Nasdem sudah jelas tuh bikin pernyataan sikap. Kemarin Mbak Puan ya, tentu representasinya PDIP juga ya. Juga menyatakan bahwa ini melanggar konstitusi gitu kan. Nah, belum nanti praksi-praksi lain gitu. Akan seperti apa gitu loh. Karena ini menimbulkan ya dilema lah ya secara putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu. Cuman saya kan hafal betul Pak Iman. Kadang-kadang ininya sebagai dokter politik itu kadang-kadang sudah punya ada semacam dia bisa memprediksi gitu kadang-kadang begitu. Iya. Pak Iman kan dokter bidang politik ya? Iya. Tapi kan saya bukan hukum tata negara. Oh iya. Soal ilmu politik kan beda lagi dengan kita bicara politik saja yang praksi-praksi ini mungkin kan bisa bisa saja. Jadi misalkan karena ini 5 tahun dan DPR RI tidak mau melanggar norma berkaitan dengan soal putusan MK, maka tetap jabatan hanya 5 tahun. Dan pemilu dilaksanakan hanya 5 tahun. Nah, bagaimana cara mengisi untuk 2 tahun dan 2 tahun setengah? Kan bisa saja, gitu loh. Ya kan, bupati wali kota dilakukan penjabat, tapi soal DPRD itu diangkat kembali misalkan oleh partai politik. Diangkat kembali oleh partai politik misalkan. Orangnya siapa terserahkan orangnya partai. siapa diserahkan pada partai politik. Iya. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang diangkat? Apakah yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif kemarin begitu atau anggota DPRD yang memang sudah menjabat begitu dan lain sebagainya. Nah, itu harus didiskusikan ulang atau diberikan full kepada partai untuk memilih. Kan bisa saja. Betul, bisa saja. Dan karena harus mengisi selama 2 tahun dan 2 tahun setengah kan nggak mungkin penjabat tanpa anggota dewan. Check and balances-nya nggak ada. Gitu loh ya. Nah, kan? kalau boleh saya tanya Pak Iman, kita fair-fairan aja. Kalau boleh saya tanya, Pak Iman berkehendak yang mana itu? Diserahkan ke partai untuk nggak bisa. Itu kan itu kan subjektif juga pada akhirnya gitu kan. Kalau DPRD yang menjabat sekarang ya inginnya pasti diperpanjang lah. Iya kan? Pasti diperpanjang. Tapi mungkin yang bagi ini yang misalkan dalam daftar calon anggota legislatif yang kemarin tidak terpilih, dia juga punya harapan. Transisi ini bisa juga diisi oleh kita misalkan kan gitu. Kesempatan kasih. Lumayan 2 tahun gitu ya. Yang ini kan 5 tahun udah. Iya, 2 tahun minimal. Iya. Kalau maksimalnya kan 2 tahun setengah gitu loh, ya kan? Oke, balik lagi nih Pak Iman. Kalau misalkan kita kaji dari asas kesetaraan, bukan asas keadilan ya, tapi asas kesetaraan. Anggota dewan yang berhenti diperpanjang kembali. Kenapa wali kota yang habis tidak diperpanjang misalnya, malah dikasihkan ke PLT? Ya, kalau wali kota kan ruangnya boleh, karena dia bisa diangkat penjabat. Oh, memang aturannya ada? Bisa, aturannya ada. Tapi kalau DPRD, itu kan tidak ada aturan. Penjabat DPRD kan nggak ada gitu ya. Tapi kan kalau kita kan mengenal istilah itu, waktu penyeragaman kan banyak tuh. Yang habis priorisasinya gitu kan, langsung dia diangkat penjabat. Cuman kalau nggak salah, saya nggak tahu ya, penyeragaman itu kayaknya nggak terlalu waktu lama ya. Tapi juga ada juga sih yang lama. Setahun setengah kemarin. Iya, dan itu kan juga dampaknya ini, semangat, saya lihat sih, semangat pemerintahan dalam menjalankan program itu namanya penjabat, ya tidak terlalu inovatif lah ya. Beda dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh publik. Itu tadi, untuk menghindari itu, atas nama tadi transisi tadi kan mungkin lebih kalau misalnya anggota dewan diperpanjang ya kenapa bisa saja campurannya begini, kepala daerah diperpanjang sekalian gitu. Misalkan begini, kepala daerah diperpanjang gitu kan, Mahkamah Konstitusi juga kalau tidak salah dalam putusannya itu juga bisa memberikan ruang itu. Diperpanjang. Nah, kedua DPRD juga diperpanjang. Tapi bisa juga misalkan oleh wali kota, bupati, gubernur diperpanjang. Contohnya. Tapi kalau DPRD misalkan
cukup 5 tahun diangkat kembali misalkan, itu kan bisa saja. Bisa aja. Dan itu masuknya di dalam sebuah rekayasa konstitusi kita gitu loh. Iya, jadi Karena ada putusan MK tadi menyatakan bahwa Iya. putusan MK itu final and binding kan, Iya. gitu loh. Dia Harus- mengikat, harus dilakukan dilakukan. prosesnya gitu loh. Jadi Suka dan tidak suka gitu loh. buat teman-teman anggota DPRD se-Indonesia, Anda masih punya kesempatan nih nambah 2 tahun atau 2 tahun setengah nih. Iya, Tapi ruangnya terbuka semua. ruangnya terbuka. Tapi mungkin juga kalau misalkan di parlemen menghendaki bahwa diserahkan ke partai untuk memilih Iya. mengisi 2 tahun ini kan bisa juga Ya. mungkin Anda Iya, tergeser. Iya, iya. Dan wali kota, bupati dan gubernur, kalau obrolan dengan Pak Iman tadi bisa saja bisa dipenjabatkan, Anda berhenti, atau mungkin bisa saja Iya. diperpanjang selama 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Iya. Seperti halnya yang terjadi pada Ya, tapi itu kayaknya DPRD. masuk juga tuh biar debatable juga pengangkatan DPRD itu boleh apa enggak gitu. iya, Itu. Kan Nah, itu enggak- kan juga ini. iya karena Tidak dipilih berarti kan? tidak dipilih. Ah, Kalau tidak dipilih kan berarti diangkat. iya, kan kita tidak mengenal juga istilah konstitusinya memilih apa dipilih Mengangkat. DPRD mengangkat DPRD gitu. Tapi ini tetap Ya, tapi kan proses transisi sih apa saja ya. Iya. Maka tinggal dianalisis secara hukum karena saya Iya. bukan ahli hukum tata negara, harus dianalisis dalam konteks konstitusinya Nah, seperti apa. untuk bicara tata negara nanti kita akan Ya, Pak kalau Wardoyo akan kalau bicara saya tentang- kan perspektif politik saya adalah pejabat itu nggak bagus lah kalau Ya. sampai 2 tahun 2 tahun setengah. Mm-mm. Artinya ada ruang perpanjangan jabatan kepala daerah. Pak daerah. Misalkan bupati, wali kota, gubernur diperpanjang. Mm. Nah, lalu DPRD misalkan. Nah, DPRD-nya bisa diperpanjang juga 2 tahun 2 tahun setengah begitu. Cuma kan memang debatable soal konstitusi. Karena tidak ada cantolannya. Betul, diberhentikan dulu terus diangkat kembali. Nah, tinggal pengangkatannya harus dihitung secara itu. Nah, buat saya sebagai orang disiplin ilmu politik bahwa check and balances itu penting dalam sebuah sistem demokrasi. Kenapa penting? Karena tidak terjadi abuse of power gitu. Betul. Ada tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika ini perpanjang 2 tahun setengah, 2 tahun gue penjabat lah diangkat gitu kan. Tidak pernah pun tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban publik kan begitu. Iya. Nah, bisa saja terjadi abuse of power gitu Iya, loh. betul. Nah, perlu check and balances. Jadi buat saya secara disiplin ilmu politik perlu ada kepala daerah yang definitif kalau 2 tahun setengah kalau Iya. penjabat kan tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis, tapi dibutuhkan juga DPRD untuk check and balances. Iya. Soal adalah bagaimana proses pengisiannya itu gitu kan, supaya tidak melanggar norma hukum itu dikaji secara konstitusi. Kayaknya agak mustahil ya. Makanya kalau- saya bukan ilmu hukum tata negara. Cuman begini Pak, ini mah ya bukan ilmu hukum sih ya, Pak. Iya, iya. Nanti Pak Wardoyo kita bicara hukum. Enggak ini kayaknya agak mustahil kalau misalkan di daerah nggak ada DPRD, kayaknya nggak mustahil, nggak mungkin nggak ada ya. Iya, iya. Karena Tapi kan daerah otonom baru kan, misalkan otonom baru nih, mengenal juga kita istilah. Tapi kan daerah otonom baru ya. Dalam keadaan mendesak kan, misalkan otonomi baru pemekaran wilayah misalkan. Kan ada juga kepala daerahnya kan, di Iya, pejabat. belum Tapi ada. DPRD-nya kan belum DPRD ada. belum ada, Itu iya. kan juga sempat mengenal. Iya. Pemerintahan kita pernah mengalami itu juga gitu loh, ya kan? Gitu. Tapi ya itu nggak bagus juga. Iya stagnan. Stagnan dan check and balance. Ya tadi check and balance-nya nggak ada. Nggak ada. Ya kan, kewenangan soal anggaran, soal kontrol, ya kan, hak legislasi dan segala macam tidak ada gitu loh. Oke. Nah, itu nggak bagus juga menurut saya sih. Gitu. Kameramen tadi bisik-bisik Bos. Apa tuh? Bagaimana kalau misalkan pengangkatan kembali setelah 5 tahun itu diserahkan ke partai, ini kameramen mau Ya langsung bisa saja. mau langsung masuk partai itu. Ya. Bisa Siapa tahu saja. punya kesempatan itu. Tinggal dianalisis kajian konstitusinya kayak apa, Nah. gitu loh, seperti itu. Tapi sebagai persyaratan pemerintahan, ya dia harus ada pemerintahan eksekutif, Mm-mm. ada juga legislatif, gitu loh, yudikatif kan, trias politika itu penting, gitu. Betul. Loh. Dalam konteks pemerintahan, gitu loh. Pak Iman ijazahnya ada? Hah? Ijazahnya ada? Asli berarti? Asli apa palsu? Bapak ini ngomong diskusi saya kalau Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, kita baru saja berbicara dengan pakar politik, dokter di bidang politik, Bapak TB Iman Aryadi. Tadi dari awal Anda sudah menyimak apa yang disampaikan, ada berbagai macam opsi yang mungkin saja bisa dilakukan oleh parlemen kita di Jakarta. Tetapi yang disampaikan Pak Iman tentu bukan sesuatu yang mutlak akan Ya, terjadi. ya, Karena ya. obrolan kita hanya
celoteh di channel Celoteh Ivan Gondrong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.